kita bikin secara organik ya. Jadi maksudnya nggak coba juga mikir oh ini berapa persen, ini berapa persen. Bahwa persahabatan mereka bertiga yang pecah itu adalah kita tahu menjadi fondasinya daripada film ini, itu fondasinya gitu. Kita juga ingin bikin sesuatu yang lain dari yang lain, di mana penonton itu tidak expect tiba-tiba filmnya kayak punya turn sendiri gitu. Karena kami merasa bahwa excitement dan ketidaktahuan akan apa yang terjadi itu satu bagian daripada cinematic experience. Tiba-tiba larinya ke sini loh gitu. Jadi itu yang kita coba yang dari awal juga kita juga ingin melakukan itu gitu, dimana filmnya tiba-tiba punya turn sendiri gitu. Jadi kalau dari persen saya kurang tahu, tapi yang saya tahu memang fondasinya adalah persahabatan, dan selama fondasinya itu kuat, kita sih mengharapkan ke depannya filmnya ke arah kemana. Kalau dalam hal ini menjurus ke thriller dan action dan lain-lain, itu mudah-mudahan bisa. Oke, siap. Terima kasih Mas Rizal. Selanjutnya Chef, boleh dijawab gimana proses yang kamu lewati untuk peran Arga ini, apa aja latihan-latihannya? Sebelumnya kan memang dapat workshop juga 3 hari dalam mempelajari cara memegang sniper, terus dilatih nembak juga waktu itu, and then dikasih pelajaran cara hormat yang baik, cara bicara satu sama lain dengan TNI, terus belajar tiarap juga waktu itu. Terus kita ada satu hari jadi ada adegan penyergapan. Nah itu aku belajar juga di situ di workshop itu. Jadi adegan penyergapan misalnya dari pantai menuju ke hutan, terus harus cara ngumpetnya gimana kalau di balik pohon, gitu-gitu sih, gitu aja. Terus kalau yang kayak di adegan pas itu kan ada satu adegan yang bongkar pasang senjata. Nah itu latihan di set hari itu juga. Sulit ya atau ini pada saat? Karena aku termasuk orang yang dibilang mudah belajar kali ya. Maksudnya kalau lihat langsung bisa gitu. Biasanya seperti itu sih. Yes. Iya, tapi harga ya. Saya nggak tahu nih. Tapi memang tuh karakter yang mudah belajar ya. Iya, jadi di set juga kayak dilatih cara nembaknya juga kan. Itu di set, kebanyakan di set kan. Jadi belajar lebih baik di set sih gitu. Oke, siap. Aman kawan? Terima kasih. Selanjutnya silakan. Boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, saya Firman dari tipseleb.com. Mau nanya buat Pangge, Jihan, sama Asyaf, gimana nih acting bareng aktor-aktor senior? Sendiri di sini, diri kan kayak gini, suruh diri kau. Biar kelihatan, coba berdiri, diri. Nah, tadi di atas kelihatan, biar kelihatan sama aktor-aktornya. Gimana kalian bertiga acting bareng sama aktor-aktor senior? Maksudnya siapa nih? Maksudnya? Pangge, Jihan, sama ya, yang senior gimana maksudnya? Coba jelasin. Sama tadi kan ada adegan ciuman ya. Berapa kali tag tuh? Terus yang terakhir buat Mas Rifnu, tadi kan Mas Mike juga katanya trauma ya soal dapat peran teroris. Nah Mas Rifnu trauma juga nggak dapat peran TNI terus. Oke, ke Jihan, Pangeran sama Asyaf dulu ya. Gimana rasanya bermain dengan aktor-aktor yang udah lebih dulu berada di industri perfilman gitu kali ya Mas ya? Yes, silakan. Kalau saya sendiri sih awalnya memang saat melihat list para pemain, para cast, aktor-aktor yang senior-senior yang luar biasa, tidak banyak berpikir udahlah yang penting di sini lakukan yang terbaik, acting yang terbaik. Jadi pastinya kalau misalnya aku acting yang baik, lawan mainku juga pasti akan memberikan feedback yang baik kan gitu. Jadi aku saat di rumah lihat listnya bagus-bagus nih, pemainnya bagus. Jadi kayak nggak pernah berpikir bakal jadi beban kan, enggak sih. Jadi yaudah let flow aja, jalanin aja. Yang penting acting yang baik, memberikan attitude yang baik juga di lokasi. So ya udah jalin aja gitu. Oke, siap. Itu dari Asyaf. Kalau di Jihan gimana Jihan? Kalau dari Jihan sih sebenarnya mungkin
bersinggungannya sama aktor senior sih mungkin lebih fokusnya ke Om Hans dan juga Mike ya. Tapi secara keseluruhan awal waktu lihat line up memang kayak aduh deg-degan ya karena apalagi Mas Rifno ya. Waktu bakal aku kira bakal lebih banyak tektokan sama Mas Rifno gitu kan, tapi ternyata enggak jadi alhamdulillah. Oh Mas Rifno sama Mas Rifno jarang segini aja kita genter ya. Bukan karena memang menyegani ya, bukan karena segan sama semua pemain senior yang ada di sini gitu. Cuma satu sisi dari aku, kalau misalnya aku membiarkan rasa terintimidasi dan takut itu memakan kreativitas dan juga ruangan kerja aku ngerasa itu malah akan menghambat. Jadi sebisa mungkin dilepaskan dulu, all out aja, banyak interaksi, banyak komunikasi dan buka telinga sih kalau aku sih lebih ke situ. Oke, Jihan, tepuk tangan untuk Jihan. Kalau Pangeran gimana? Pangeran boleh silakan. Nah, kalau aku berbeda dari yang lain sih. Gimana nih kalau Pangeran? Kalau gue lebih ke deg-degan sih. Karena bisa dibilang ini adalah film pertama gue. Thank you Rizal. Yes. Gue pertama kali lihat di set, gue belum tahu sih. Maksudnya ada senior gue kira mau cuma bertiga. Lebih banyak bertiga mungkin gitu ya kalau ya. satu film bertiga doang. Dan kita awal-awal tuh emang udah di bertiga dulu, maksudnya kayak readingnya segala macam udah dikasih chemistry bertiga dulu dari awal. Nah, aku tuh setiap harinya selalu nanya ke acting coach dan kru, itu yang tua-tua kapan dah? Aku selalu nanya kayak gitu, kapan keren? Maksudnya senior. Iya. Maksudnya senior. Maksudnya itu tadi ada yang dokter operasi itu loh. Ada adegan kan ada mati lampu. Maksudnya yang senior. Ada lapangan. Tahan. Suruh musam. Gue selalu nanya kayak, ini yang senior. Enggak, ampun. Yang senior kapan datangnya? Yang senior kapan nih datangnya gitu. Yeah. Terus wah nggak tahu nanti gitu. Dan akhirnya ada singkat cerita ada satu hari big reading. Big reading di mana itu udah pasti kan big reading kan semua cast dikumpulin ya. Yeah. Dijadiin satu dan kita harus di meja besar gitu. Yeah. Terus wah itu aku udah bilang ke Jian ini gue deg-degan banget. Terus aku selalu nanya tuh ke acting coach dan ke krunya di sana, itu Bang Wika kapan datang ya Bang Wika? Sebenarnya aku nanya tuh karena deg-degan, bukan karena apa Bang Wika kapan datang ya? Terus gue nggak tahu. Terus akhirnya ya udah aku nungguin di depan pintu, ternyata dia turun dari mobil, bener-bener kayak buset deh. Kan aku udah sering ngeliat dia, maksudnya dari kecil aku sering nonton dia. Gitu. Nah ini juga salah satu statement yang ambigu ya. Dari kecil nonton. Dari kecil nontonin Bang Wika. Iya. Jadi gimana sih kalau kalian tuh misalnya nonton seorang aktor dan kita akhirnya main bareng gitu. Nanti ngasih kerja bareng, itu kan pasti kan kayak ya bentar ya Kasri, bentar. Iya aman. Itu kan pasti kayak deg-degan banget kan. Iya. Oke, terus akhirnya kita mulai reading. Terus yang aku Jihan Asyaf, daripada salah ngomong kita aja. Terus yang senior yang sudah berpengalaman itu di depan kita, persis di depan kita. Nah, jadi Bang Wika tuh di sini gue gitu loh, kayak di depannya Om Hans, di kirinya Bang Wika. Oke. Dan gue tuh orangnya emang suka bercanda kan kadang. Terus gue reading, terus kita berdua suka gangguin Asyaf kalau misalnya apa. Nah, terus aku lagi bercanda tiba-tiba aku digini nama Jihan kayak digituin kayak dikodein. Terus gue masih bercanda aja, reading padahal di reading semua cast ngumpul kan. Terus tiba-tiba aku ngeliat ke depan udah ada yang melontotin aku, serem banget. Bener-bener kayak gini tuh megang skrip gitu kan, terus dia ngeliatin aku, terus aku langsung kayak langsung kayak gitu ya. Itu orangnya bisa dilihat yang matanya paling serem dia di deretan ini. Itu kan lagi ngedalamin karakter, rasanya lagi karakter. Tapi aku yang maksudnya aku mikir kayak, waduh ini orang marah nih sama gue, belum juga syuting kan. Aku baca, wah ini aku ada dengan nama dia. Tapi abis itu aku dipanggil, waktu itu masih karena baru kenal kan, manggilnya masih bro, masih kayak so asik gitu lah. Bro, lo kalau reading jangan bercanda lah, gitu. Nih kita serius semua. Tapi aku dapat banget nangkep, thank you banget karena dari awal sampai akhir syuting
dari semuanya yang aku udah paling dapat ilmunya itu adalah Bang Wika. So thank you Bang Wika. Tapi gue ngasih feedback gak sih? Badan lu ilmu juga kan soal badan. minta ini langsung di sini ya. Iya gitu. Siap Pangeran, terima kasih. Sekarang kita langsung tanya sama Mas Riflo ya gimana. Tadi pertanyaan dari media sekaligus menjawab tadi juga Pangeran gimana tuh? Ada ini kan tadi kan kalau Mas Mike ada trauma saat ditawarin, takutnya perannya itu lagi gitu. Kalau di sini alasannya gimana untuk mengambil peran ini? Iya, ini kan peran jelas berbeda ya. Baru kali ini juga aku jadi Brigjen dan selalu mungkin sebelumnya jadi tentara rakyat ya. Dan kali ini punya pangkat, makanya saya banyak nanya sama Rizky gitu. Disiplin-disiplin yang memang dia cukup serius untuk hal ini gitu, banyak nanya ke yang lebih tahu lah gitu. Justru yang saya takut itu bukan trauma mendapatkan peran tentara atau peran angkatan. Yang saya trauma itu kalau nggak dapat peran. Gitu. Terima kasih. Itu lebih trauma ya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk seluruh tim dari Alegium. Mungkin terakhir Mas Rizal, teman-teman ini sebelum menutup ini, ada yang ingin disampaikan lagi nggak kepada teman-teman media dan juga tamu undangan nih Mas Rizal untuk di tanggal 26 Januari nanti Mas Rizal, silakan. Boleh pinjam mikrofon, siap. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, kedatangannya. Ya itu tadi kalau mungkin bisa dilihat tadi ya, kita seperti keluarga besar Alegium. Kita membuat film ini juga penuh dengan cinta kasih. Ingin banget kita share ini ke masyarakat luas dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Oke, terima kasih. Silakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Silakan.